Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus ngaku lagi meskipun saya tidak pertama kali ke sini. Selain ustadz, saya pendekar silat ya. Barusan dengan sedikit kesaktian saya hitung tenaga menjawab salamnya baru 60% ya. Saya berdoa yang menjawab salam saya lebih semangat nanti habis hajian semua pada umroh ke Mekah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 80%, lumayan naiknya 20 ya. Saya tambahin lagi doanya, yang menjawab salam saya dengan semangat insya Allah nanti pada bulan Zulhijjah semuanya bisa kurban sapi insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini 97% tenaganya sudah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah. Pak Ketua DKM dan Imam Rawatib, para ustadz ya, alhamdulillah kita masih hidup ya, kita mulai bersyukur dari situ. Tahu nggak orang-orang yang di kuburan sono, yang dikubur kemarin, dikubur minggu lalu, atau sudah puluhan tahun di kuburan, sedang minta apa kepada Allah? Minta hidup lagi, ingin kumpul sama kita, ingin sholat, ingin sedekah. Ada kisah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Ruh. Jadi kalau di sebagian TPU yang punya pemerintah biasanya ada musola di pinggir di pinggir kuburan. Itu musola itu bagi ahli kubur ganggu. Saya ulangi ya, kalau ada musola atau rumah yang di dekat kuburan itu bagi orang yang di kuburan itu ganggu. Ganggunya gimana? Orang yang di kuburan itu ngelihat orang yang ada. Terima kasih. Semoga yang nganterin air masuk surga, apalagi yang minum. Ya, doanya lengkap dong ya. Saya kembali ke situ. Jadi ahli kubur atau orang yang ada di dalam barzah itu kalau ngelihat orang ibadah itu terganggu. Dia ngomong begini, kalian orang-orang yang di bumi adalah orang-orang yang yang masih bisa beramal, tapi kalian tidak tahu balasan amal. Sementara kami di sini tahu balasan amal, tetapi nggak bisa beramal. Gimana nggak sedih? Ada ungkapan dilanjutkan di situ, sesungguhnya 2 rakaat yang kalian kerjakan, kalau kalian mau tahu, lebih baik daripada dunia langit berikut isinya. Kita ini duduk di sini tadi kalau diduitin udah berapa Pak? Ayo. Sesungguhnya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dunia langit berikut isinya. Untung aja Dirjen Pajak nggak tahu. Kalau tahu keluar dari sini Bapak disuruh bayar pajak, kuat nggak? Aset Bapak Ibu dunia langit berikut. Ini duduk kita sekarang ini duduk sampai suruk. Suruknya jam berapa di sini? 10 menit lagi ya? Hah? Berapa? Jam 6 kurang. Kita duduk di sini setelah sholat subuh, nanti setelah itu sholat 2 rakaat, dapat pahala haji sempurna. Haji pemerintah kalau antre sekarang biayanya sekitar 90 juta. Kalau yang haji plus 300 juta. Kalau haji furoda 400 sampai 1 miliar. Jadi duduknya di kita itu kalau diduitin paling murah aja 100 juta. Tapi jarang orang keluar dari masjid ini atau adik-adik yang punya handphone habis sholat syuruk itu update status. Alhamdulillah sudah selesai sholat syuruk.
Tapi kalau keluar dari umroh, ya, umroh itu bayarnya 30 sampai 40 juta, selesai tawaf sa'i langsung update status. Nah, maka saya akan mulai, ya. Sudah habis belum waktunya Pak MC tadi mana? Belum, ya. Kan ini ada santapan jasmani juga, untung yang kelihat ke sana cuman saya, ya. Kalau padang kelihat bahwa kreseknya nasinya sudah datang kan biasanya rada apa namanya? Gelisah, ya. Makanya saya punya pengalamannya, ceramah paling enak sekaligus paling membuat stres itu ceramah apa? Ceramah sebelum buka puasa di kantor-kantor. Itu biasanya diundang, Pak Ustadz tolong standby 4:30 ya, suruh datang 4:30. Acaranya mulainya jam 5:20. Pidato ini, pidato itu, begitu kita dikasih mic kurang 8 menit. Dari beduk kita baru salam aja MC-nya sudah ngomong kurang 6 menit. Kita baru ngomong selesai mukadimah 4 menit. Kalau sudah beduk kodenya gimana Pak? Tahu nggak? Itu MC-nya dari depan saya ngeri sekali, ya. Saya pernah di Polda Metro sudah datang ke situ sampai 6:30 nggak ceramah karena Kapoldanya ceramahnya panjang banget, ya. Nggak apa-apa. Baik, kita langsung, ya, mari kita awali setelah puasa, ya. Setelah puasa harusnya pendidikan puasa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, oleh orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas sebelum orang-orang Islam dulu. Yahudi, Nasrani itu ada juga puasa. La'allakum, supaya kalian bertakwa. Saya hakul yakin di sini semuanya sudah orang bertakwa semua. Amin. Meskipun sebagian besar hari ini kaum musyrikin, tahu nggak kaum musyrikin? Pada bersandar kepada selain Allah. Nah, ini yang nyender ke tembok itu bahasa Arabnya musyrik. Nyender kepada selain Allah. Yang ini nggak kebagian senderan aja, coba kalau kebagian. Jadi mohon maaf ya, secara bahasa Arab bapak-bapak yang nyender ke tembok itu atau ibu ini musyrikin, itu musyrikat, ya. Tapi secara bahasa bukan akidah. Baik, saya akan ngomong atau kita mari ngobrol di atas takwa. Ada satu kata yang bisa jawab boleh makan duluan. Kan orang beriman itu berpuasa, setelah puasa outputnya menjadi orang yang bertakwa. Di atas takwa ada apa? Ayo regu A. Grupnya Pak Ketua DKM itu anggap regu A, ini regu B, regu C, regu D, ibu-ibu. Yo. Di atas takwa ada apa? Kameramen? Muhsin. Oke. Mau makan duluan? Baik. Ada di dalam surat Ali Imran ayat 123. Penggalan katanya begini. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bersyukur. Jadi kalau kita sudah puasa, ya, takwa itu apa wujudnya? Kita menjadi ahli syukur. Lalu takwa itu ciri-cirinya apa? Orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa ardo, cirinya 4. Berapa? Bukan istri 4, Pak. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu 4.
Mari kita, bahasa kampung saya, kita memperkan diri kita dengan ciri-ciri ini. Ya, memper itu bahasa Indonesianya apa Pak? Ada orang Jawa di sini? Kita pantaskan. Oh. Apa kita sudah pantas memenuhi kriteria orang yang bertakwa menurut Sayyidina Ali karamullah wajah? Satu, kita ucapkan dalam bahasa Arab, ya, al-khaufu, ayo, minal jalil. Satu. Dua, wal amalu bitanzil. Yang ketiga, wal qanaatu bil qalil. Nomor empat, wal istidadu li yaumir rahil. Jadi orang yang bertakwa itu ciri-cirinya empat. Satu, al khaufu minal jalil. Setelah puasa, pertama hasil puasa itu apa? Takut kepada Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah. Takutnya kepada Allah, takut jauh dari Allah. Kalau kita takut sama singa, contohnya ke taman safari. Kalau ke taman safari lewat bagian singa, Bapak berani buka kaca enggak? Kecuali kemarin ada yang viral, nggak tahu atau memang lagi ngetes ilmu dari Banten gitu ya. Masuk taman safari, dibuka kacanya. Kalau kita merasa ingin menjadi orang yang bertakwa, syarat utama yang pertama takut kepada Allah. Takut kepada Allah sebagaimana tiap Jumatan sudah diingatkan, kalau ada perintah Allah dikerjakan, ada larangan Allah dijauhi. Bohong pakai besar, orang mengatakan saya bertakwa, saya beriman, tapi tidak takut kepada Allah. Contoh tidak takut kepada Allah itu korupsi. Orang korupsi itu tidak takut kepada Allah. Satu, dia tidak percaya kepada rizki yang dijaminkan oleh Allah. Nggak pakai nyolong kalau rizki kita itu bakal ketemu. Minimal untuk mempertahankan hidup. Saya bertanya ini, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kalau lagi sakit di rumah sakit pada kerja atau enggak? Saya ulangi, jawab yang kenceng. Kalau lagi dirawat di rumah sakit, yang dagang enggak? Yang kerja enggak? Tapi makanan datang apa enggak? Makanan sakit lebih banyak, ya kan? Ayo kalau bapak dirawat ya, yang datang bawa apel kongguan asli kan. Kalau sekarang kan banyak kongguan palsu kan? Ya, kantor apa kalengnya kongguan isinya apa? Masih bagus rengginang. Kadang remah-remah gorengan itu masukin situ. Ya. Ini contoh bahwa kalau namanya rizki, kata Syekh Muta'alawi Sya'rawi, kita tidak tahu alamatnya rezeki, yang tahu alamat kita justru rezeki. Contohnya orang sakit, biasanya rezekinya lebih banyak daripada kalau nggak sakit ya. Satu RT jenguk ya 40 orang gantian itu, rata-rata kan bawa cangkingan semua ya nggak ya Pak? Kalau sehat ada yang datang begitu kan nggak? Saya suka ngomong kalau lagi sakit, tolong kalau datang jangan sekarang, bawa makanannya nanti kalau saya udah sehat. Lah iya, kalau lagi sakit itu yang seneng siapa? Kalau anak-anak saya terus terang seneng kalau bapaknya ke rumah sakit ya. Karena tantenya apa itu pada nanyanya gimana? Mau dipesenin apa? Katanya seperti itu. Jadi yang pertama, orang yang bertakwa itu al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Maka termasuk sholat. Kenapa kamu sholat? Kalau saya nggak sholat, saya jadi jauh sama Allah gitu. Kenapa kamu nggak korupsi? Kalau saya korupsi jadi jauh sama Allah.
Karena ciri-ciri yang pertama orang yang bertakwa menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah takut kepada Allah. Bapak-bapak jangan takut sama istri, ibu-ibu jangan takut sama suami. Kalau bapak-bapak bekerja keras agar istrinya makan, anaknya makan, jangan takut nanti anak saya nggak makan. Jangan takut begitu, pahalanya sedikit. Tapi takut nanti dimintain pertanggungjawabannya sama Allah. Ibu belajar taat sama suami karena Allah, jangan karena suami. Suami nggak bisa membalas kebaikan ibu, yang bisa membalas Allah. Satu. Dua, orang yang bertakwa itu wal amalu bil tanzil, orang-orang yang mengamalkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan yang wajib itu sedikit. Kalau mau jujur, amalan yang wajib sedikit, terangkum dalam rukun Islam. Syahadat seumur hidup sekali, kira-kira perlu berapa menit Pak sekali syahadat? Yuk. Kita, kalau yang kita orang kampung kayak saya ini, syahadat pertama kita kapan Pak? Waktu sunat kan? Sebelum sunat, kalau di kampung saya dukun sunatnya atau mantri sunatnya itu ngajak syahadat. Yang kedua kapan syahadatnya? Mau kawin. Kemudian diperbaharui waktu kita sholat. Sehari berapa kali syahadat? Ayo, coba diingat-ingat. Enggak tahu Ustaz. Coba dihitung. Sehari semalam dalam sholat fardu kita berapa kali syahadat? 9. Jadi paket dengan tasyahud kan? Ya, sekali ngomong syahadat coba dilihat berapa detik. Asyhadu alla. Ada semenit enggak? Enggak ada. Jadi kewajiban dari Allah itu syahadat setengah menit. Kita lanjutkan. Amal apa yang dituntut dari Allah? Sholat. Sekali sholat berapa menit? Dengan wudhu dan macam-macam Pak, Bu? 5 menit. Kita anggap sholatnya sudah mulai khusyuk ya. Mulai wudhu, toilet, ini itu 10 menit. Kalau kali 5 berarti 50 menit kan, 5 waktu. Anggap 10 menit totalnya itu 10 menit dengan tetek bengeknya sejam. Jadi kita hidup 24 jam. Allah memerintahkan yang wajib untuk sholat hanya berapa menit atau berapa jam? 1. Kalau pecahan matematika, yang masih ingat matematika, berarti sholat itu hanya butuh waktu 1/24. Dikit toh. Di luar sholat silahkan ngapain saja, yang penting halal. Jadi salah satu keterangan dari kitab yang tebel namanya kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Ghazali, seseorang dianggap paham agama salah satunya apa? Berusaha menikmati semua yang halal. Jadi kalau gini kan, hukum itu kan cuma 2, ini haram, ini halal, ini boleh, ini enggak boleh. Kapan yang dianggap ibadah? Kalau di luar ibadah mahdoh, maksudnya apa? Di luar sholat, zakat, puasa. Pokoknya kalau kita milih sesuatu yang halal itu ibadah. Ngomong yang halal itu ibadah. Ngomong yang tidak halal itu dosa. Contoh dosa apa? Ghibah. Contoh ghibah yang paling konkret, saya lagi ceramah begini, ada yang pernah lihat saya duduk di kursi ini ngobrol sama sebelahnya, Ustadz Rosidin kok masih hitam aja ya? Nah itu ghibah. Karena saya asli hitam atau enggak putih. Ngomongin kekurangan saya yang saya kurang suka itu ghibah. Saya kalau dikatakan Ustadz kok hitam itu saya enggak terima. Kalau Ustadz itu kulitnya sawo matang saya terima gitu ya. Tapi kalau ngomong hitam enggak terima.
Kekurangan saya yang saya diomongin di belakang, saya nggak suka, namanya ghibah. Ada ibu-ibu atau bapak-bapak di sebelahnya nggak belain saya, sembarangan, Ustadz itu putih, nah itu lebih dosa lagi, karena itu fitnah. Ya, jadi kita kembali, sholat itu hanya butuh 1/24 jam. Ya, 1/24 jam. Kita lanjutkan. Kita harus beramal apa yang diturunkan Allah oleh Allah berupa wajib, yaitu zakat. Zakat berapa persen, Pak? Zakat mal, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan angkanya jelas, berupa beras 2,5 kilo atau 3,5 liter. Kalau zakat mal berapa persen? 2,5%. Kalau pakai pecahan yang paling gampang, kalau punya duit 100 juta cukup dikeluarkan 1/40. Jadi 25.000 kali 100 berapa duit? 2,5 juta. Allah ngasih kita rizki 100 juta, silahkan yang wajib kamu keluarkan 2,5 juta, 97 juta, ya benar ya, 97.500.000 silahkan kamu pakai semua untuk sesuatu yang halal. Itu doang. Ayo coba. Jadi kita terima duit 100 juta, yang menjadi kewajiban kita ibadah zakat yang wajib, cukup keluarkan 2,5 juta. Sisanya beli motor PCX, apalagi jalan-jalan ke Taman Safari, beli duren tiap minggu, ibu-ibu beli lipstik, bapak-bapak beli burung, vitamin burung, ada yang seneng sepeda, beli sepeda, pokoknya sesuatu yang halal, udah. Yang berikutnya, rukun Islam berikutnya, puasa. Puasa setahun berapa hari, Pak? Sebulan, itu aja setengah hari. Saya seneng otak kita itu kalau hitung-hitungan kan seneng, sedikit seneng kan? Nah, ngitung untung apalagi. Orang puasa itu cuman setengah kali ya 1/12 atau 1/12. Kalau tadi kan cuman sebulan itu 12, setahun 12 bulan, kita disuruh puasa hanya berapa? Sebulan. Apalagi haji. Haji seumur hidup berapa kali? Sekali. Seumur hidup. Kalau umurnya 60, cuman sekali dalam seumur hidup. Biayanya sebut sekarang 100 juta. Orang nyari duit itu rata-rata kalau tentara atau PNS berapa tahun sejak diangkat sampai pensiun, Pak, atau karyawan? Rata-rata 30 tahun ya. Jadi nyari duit 30 tahun, suruh ngeluarin sekitar 100 juta kalau haji pemerintah hari ini untuk haji. Jadi setahun kurang lebih ngumpulin duit 3 juta, sedikit sekali. Kita lanjutkan. Orang yang bertakwa itu yang ketiga adalah satu, al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Dua, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Bahasa lainnya itu mengamalkan ilmu atau beramal dengan ilmu. Nah, sebelum saya lanjutkan yang ketiga, saya ingin mengingatkan, gara-gara banyak amal yang kita lakukan setiap hari, kadang-kadang kita tidak mau belajar lebih lanjut tentang amalan ini. Kita susah menganggap amalan ini sederhana dan biasa-biasa saja. Saya ulangi ya, Bapak Ibu, adik-adik suka dengar adzan tiap hari? Jawab. Pertanyaan saya sekarang, kalau dengar adzan itu kita gembira luar biasa, biasa-biasa saja, atau kecewa? Ayo jujur, tolong jawab. Kalau ada Allahu Akbar, perasaannya gimana?
Kalau maghrib sih kita tunggu-tunggu dan senang banget Ustaz. Maghrib kalau puasa. Sebagian kecil ya, insya Allah di masjid ini nggak ada. Ada kalau yang dengar adzan itu kecewa. Ya asar lagi, baru juga duhur. Satu. Yang kedua biasa-biasa saja. Padahal adzan itu seruan, ya, seruan sholat ada di balik itu. Apa itu? Rasulullah bersabda. Dalam arti bahasa Indonesia kurang lebihnya, siapa yang menirukan seruan muadzin, berarti ada adzan dijawab. Ya, selesai adzan mau berdoa selesai adzan. Gimana doa selesai adzan, Pak? Allahumma laka sumtu. Gimana doa selesai adzan? Allahumma rabba hadhihi ta wa sholatil ati sayyidina Muhammadanil. Ya. Pernah tahu nggak kalau kita mau jawab adzan atau ya selesai itu doa selesai adzan kita dijanjikan apa oleh Rasulullah? Halo? Nah, ini wal amalu bil tanjil, diinget-inget ya, mulai sekarang biar kita kalau ada adzan itu yes adzan. Siapa yang mau jawab adzan, selesai adzan mau doa seperti yang sudah kita hafal dari kecil, halat lahu syafa'ah, orang ini berhak dapat syafaat. Bahasa sederhananya, kalau ingin dapat sertifikat, zaman sekarang kan modelnya sertifikasi, bahwa kita akan ditolong oleh Rasulullah, diberi syafaat Rasulullah, sertifikatnya pendaftarannya doa selesai adzan. Jadi mulai sekarang Bu, kalau ada adzan 5 kali minimal sekali itu dijawab. Termasuk yang punya aplikasi di mana di handphone, kalau ada adzan jangan dibunuh di tengah jalan. Suka nggak? Lagi rapat sama orang atau ketemu orang, handphonenya bunyi adzan, Allah, langsung digituin. Iya. Sebagian lagi minta maaf, ada adzan minta maaf, salahnya di mana adzan? Maksudnya apa? Handphonenya itu bunyi Allahu Akbar, maaf, salahnya di mana? Orang Islam itu suka tidak bangga dengan ajarannya sendiri, minta maaf. Jadi mari saya ingat ini mumpung Isra Mi'raj, Idul Fitri. Idul Fitri itu kembali suci, mari kita kembali kalau ada adzan, yes adzan. Rasulullah berjanji siapa yang membaca atau menirukan seruan muadzin maka ditolong. Lah model-model saya khususnya atau kita semua ini kalau ngandelin amal kita, bisa nggak kita masuk surga? Bisa? Susah. Sholat subuh 2 rakaat aja, ya Allah imamnya kenapa baca ini lama banget ya. Kadang kita sudah tasahud, sudah selesai semua doa ya nggak, ini kok imam nggak salam-salam. Sholat duhur 4 rakaat ibu-ibu, Allahu Akbar, rakaat pertama ingat ya, kenapa kemarin saya bikin kupat basi ya, Allahu Akbar, macet ini itu, bapak-bapak begitu ya. Salah satu yang kita harapkan dari keberkahan ajaran agama ini apa? Syafaatnya Nabi Muhammad. Saya lanjutkan, ibu-ibu kalau habis wudhu merasa segar, seneng atau biasa-biasa saja? Yang benar. Tapi belum pernah ada saya lihat orang habis wudhu itu update status. Beda kalau selesai umroh. Padahal orang berwudhu dosanya sudah habis. Hadisnya mengatakan siapa yang berwudu dengan sempurna maka dosanya keluar dari 3 titik: pelopak mata, kuku tangan, kuku kaki. Makanya yang pernah ngaji di dalam madhab Syafi'i ada namanya air mustakmal, air bekas wudu nggak boleh jatuh ke tangan karena air bekas wudu itu sudah melarutkan dosa. Apalagi mau baca doa selesai wudu. Gimana Pak doa selesai wudu? Allahumma janibna, ya Bu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan, Allahumma ja'alni, nah waj'alni minal min ibadikas. Pertanyaan saya,
kalau kita wudhu dengan sempurna, habis itu doa selesai wudhu, Rasulullah janji apa kepada kita? Nah, ini salah satu kelemahan kita itu, ya, suka tidak tahu janji Allah dan janji Rasulullah. Yang kita tahu janji kantor. Makanya kayak Pak Mulyadi itu rumahnya di sini, pergi jauh-jauh ke Gambir sana. Kenapa? Dijanjikan oleh Pertamina tiap bulan dapat gaji. Kalau lebaran ada THR. Kalau bosnya ingat dapat bonus. Maka kata kantor, kamu pergi ke Kalimantan, pergi. Kamu ke Palembang, pergi. Karena tahu dengan jelas. Coba tiba-tiba ada pengumuman dari Pertamina tempat Pak Mulyadi ini kerja, ya, manajer ke atas bulan ini belum tentu gajian karena perusahaan lagi kesulitan keuangan. Kira-kira bangun jam 7 pagi mau berangkat itu semangat atau pegel pinggangnya? Nah, sama Allah itu salah satunya yang membuat kita semangat, ayo begitu. Oke, yang lupa saya ingetin ya, jangan sembarangan dengan wudhu. Hanya dengan wudhu, hadisnya mengatakan dosa kita itu sudah habis, dosa kepada Allah, ya. Ya, kalau mau berdoa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sampai dengan selesai, dibukakan untuk orang itu pintu surga yang 8. Jadi Pak, setiap habis wudhu langsung dibukakan surga. Tapi habis wudhu sholat ya adik-adik ya. Jangan kerjaannya wudhu mulu. Kamu kok wudhu? Sudah dibuka pintu surga, baru dibuka. Nanti saya dengar keterangan saya ini kerjaannya wudhu mulu, nggak pernah sholat. Satu lagi, keterangan yang kadang kita lupakan. Kalau habis sholat, kita disunahkan wiridan ba'da sholat. Mau sendiri, mau bareng-bareng, yang penting wiridan. Di antaranya ada ayat kursi. Ya. Ibu-ibu yang nyender ke tembok itu, saya nanya, sudah paham belum? Kalau selalu membaca ayat kursi, Allah melalui Rasulullah janji apa sama kita? Bapak-bapak dibantu. Hah? Gimana? Orang yang selalu mau baca ayat kursi, mati langsung ditunggu surga. Hadisnya mengatakan, tidaklah seseorang selalu membaca ayat kursi selesai sholat, kecuali surga dengan dia hanya dibatasi kematiannya. Mas kameramen selalu baca ya ayat kursi ya. Pertanyaan saya, kenapa sampean belum masuk surga? Nah gitu loh. Sederhananya begitu. Mati langsung ditunggu surga, passwordnya ayat kursi. Makanya jangan males. Kalau nggak sempat baca sambil duduk, sambil pulang, yang penting selalu dibaca. Tapi kan ada alam kubur, orang yang sudah dijamin masuk surga di alam kubur juga nikmat, ya, di waktu hisapnya juga enak. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu wal qanaatu bil qalil, mau menerima pemberian Allah meskipun sedikit. Tidak identik kemudian dia miskin, tidak. Tapi kalau punya duit itu tidak semua dihabisin untuk dirinya sendiri. Ada kotak infak, kalau hari Jumat Bapak itu siapin. Meskipun ini duit saya yang nyari, tapi kata Allah saya suruh infak. Nggak tahu di sini modelnya sama atau enggak di masjid-masjid lain. Kalau ada kotak infak Jumat itu macam-macam. Ada yang pura-pura ngantuk ya, jadi kotak infak lewat. Ya. Ada yang minta maaf sama kotak infak, nah. Ada yang nggak bawa duit, pura-pura nyari duit sehingga tari saman. Nih, saya di mimbar, pencitraan nggak bawa duit, pura-pura bawa duit. Atau yang paling sesat, ya, yaitu apa? Infak itu atau sedekah cukup dengan senyum. Jadi ada kotak infak disenyumin. Ini siapa, ajaran siapa? Ya, padahal ingat ya. Duit atau harta kita yang dimakan jadi kotoran, semahal apapun. Yang dibeliin baju, beliin handphone, beliin motor, lama-kelamaan gak ada harganya. Beli handphone 4 juta, 2 tahun kemudian kalau dijual jadi berapa Pak? Gopek tadi. Satu-satunya yang milik kita yang diinfakkan di jalan Allah.
Yang terakhir, orang yang bertakwa kata Sayyidina Ali itu apa? Al istidad atau wal istidad liyaumil rohil. Apa yang kita lakukan itu, sebagaimana kalau kita sholat sudah ngomong maliki yaumiddin. Kalau dalam surat Al-Baqarah ada wabil akhiratihum yuqinun. Jadi mari kita mikir, setiap kita berbuat itu di akhirat efeknya apa. Jadi yang kita lakukan itu sebagai bekal pulang. Baiknya karena waktu imsak sudah tiba, ya, sudah bunyi, dan masih ada tadi presentasi apa tadi? Renovasi. Ya, uraian saya cukupkan sekian. Jadi diingat-ingat kata Sayyidina Ali karamah wajah, orang yang bertakwa itu cirinya 4. 1, takut kepada Allah. 2, mengamalkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah melalui Quran, hadis dan seterusnya. Bahasa sederhananya, kalau beramal pakai ilmu. Tadi sederhana, wudhu kalau diilmui menggugurkan dosa. Ya, kalau mau baca ayat kursi pasti masuk surga. Kalau mau dengar adzan dijawab pasti ditolong oleh Rasulullah dan seterusnya. Yang ketiga, mari kita belajar qanaah, jangan mikirin yang nggak ada, pikirin aja yang ada. Ibu punya baju ibu kira-kira kalau dipakai tiap hari nyuci nggak? Saya tanya ini Bu, baju ibu yang ada di lemari kalau dipakai 1 hari 2 biji perlu nyuci enggak? Nggak perlu. Orang bajunya ada, hari Senin pakai ini, taruh lagi, kan baru dipakai sebentar. Ya. Kerudung ibu rata-rata berapa kodi ini? Bapak-bapak, ya, sarungnya berapa biji? Lebih dari 1. Sayyidina Umar itu bajunya kadang ditempel sana sini, dipakai, dijemur, dipakai, dijemur. Kita mah ada yang beli lebaran tahun yang lalu aja sarungnya belum dipakai. Yang ketiga, yang terakhir, ayo kita terus berusaha mencari sebab keselamatan di akhirat. Dan itu semua dilakukan dengan gembira. Jadi bersyukur itu apa? Menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Mari kita belajar semuanya menjadi orang yang bersyukur. Bagaimana caranya? Selalu bergembira dalam keadaan apapun. Bagaimana cara gembira? Ayo senyum. Tolong bibirnya ditarik 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Celing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang belum senyum sekali lagi coba. Terus ditambahkan kasih senyum yang menarik ke sebelahnya 3 detik, ke sebelah kiri 3 detik. Coba nengok saling kasih senyum. Ada yang dari tadi duduk. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti dibaca kembali surat Ali Imran ayat 123, perintahnya wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi bersyukur. Bersyukur bisa ke masjid, bersyukur bisa sehat, bersyukur bisa sholat dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.